Mahfud MD, Satgas TPPU, 349 triliun rupiah dibentuk besok. Tak libatkan KPK. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Izinkan saya menyampaikan keputusan Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU, singkatannya Ketua Komite TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang, tentang satuan tugas supervisi dan evaluasi penanganan laporan hasil analisis, laporan hasil pemeriksaan dan informasi dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi sesuai dengan hasil rapat Komite TPPU tanggal 10 April tahun 2023, ya, keputusan hasil rapat TPPU tanggal 10 April 2023 yang kemudian disampaikan kepada DPR melalui rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI tanggal 11 April 2023, maka saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk Satgas Maksud, yaitu Satgas tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. KPK diikutkan tidak tepat. Pertama, karena KPK itu lembaga penegak hukum pidana. Lalu yang kedua, ya, KPK itu adalah lembaga dalam rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian dari pemerintah, sehingga dia seperti Komnas HAM dan sebagainya. Dia kalau masuk ke tim kita nanti dikira di setir, dikooptasi dan sebagainya. Biar dia bekerja lah. Kalau memang ada korupsinya dari kasus ini, nanti kan bisa dia ikut, bisa tetap diawasi. Meskipun begitu, saya sudah koordinasi dengan KPK. Saya perlu data-data pelengkap dari KPK, karena KPK tentu punya data-data lain di luar soal hukum perdata yang bisa ditagihkan, bisa digabungkan ke perdata karena pidananya sudah diputus. Hari Selasa besok saya akan ke KPK. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah akan dibentuk besok. Prioritas Satgas TPPU itu nantinya akan meneliti laporan hasil pemeriksaan LHP dugaan TPPU 189 triliun rupiah yang ada pada kasus tersebut. Satgas TPPU untuk kasus pencucian uang besok akan dirapatkan, karena itu adalah hasil RDPD dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, akan ditindaklanjuti sesuai data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR, kata Mahfud di gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 27 April 2023. Mahfud mengatakan Satgas TPPU itu akan terdiri dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Mahfud memastikan kerja Satgas TPPU akan bersifat independen meski tidak melibatkan pihak eksternal. Memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk. Masa mau memeriksa diri sendiri? Tidak juga. Karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis. Pro justisia, ujar Mahfud. Karena tidak boleh selain polisi, jaksa, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu.
tapi nanti meluas panitianya itu sehingga penilaian itu akan terdiri dari beberapa sehingga penilaian itu akan lebih objektif tambahnya. Dalam Satgas TPPU, Mahfud mengatakan tidak melibatkan KPK. Namun ia menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait penuntasan laporan TPPU tersebut. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita. Tapi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Firly. Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim, ujar Mahfud. Fokus kerja Satgas TPPU Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan sejumlah langkah Satgas TPPU untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Mahfud menyebutkan prioritas Satgas adalah meneliti laporan hasil pemeriksaan LHP dugaan TPPU senilai 189 triliun rupiah. Sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan kemarin, terhadap LHP senilai 189 triliun rupiah, lebih telah dilakukan proses hukum untuk pelaku perseorangan sampai putusan di tingkat PK di mana lepas dari segala tuntutan hukum. Dan untuk pelaku korporasi dinyatakan bersalah dan sudah inkrah, kata Mahfud melalui keterangannya yang disampaikan melalui YouTube Kemenko Polhukam Rabu 12 April. Oleh sebab itu, Satgas akan memprioritaskan untuk meneliti LHP senilai 189 triliun rupiah. Ini untuk memastikan apakah proses hukum berlaku terhadap pelaku tersebut berhubungan dengan LHP yang kami kirimkan atau LHP lainnya lanjutnya. Mahfud menuturkan apabila sebuah putusan sudah inkrah tapi terdapat kesalahan, hal itu bisa menjadi tindak pidana asal dan TPPU-nya harus dicari. Jadi kalau sudah ada yang inkrah sebagai sebuah kesalahan, tentu itu kemudian menjadi tindak pidana asal yang TPPU-nya harus dicari, ujarnya. Mahfud menyampaikan, nantinya Satgas juga akan mendalami sejumlah laporan persoalannya yang sudah ditindaklanjuti. Mahfud mengatakan berdasarkan hukum TPPU, laporan yang ditindaklanjuti belum tentu diselesaikan, bisa jadi sebagai pintu masuk proses TPPU. Nah, satu hal lagi, Satgas nanti akan mendalami yang dilaporkan bahwa isunya atau masalahnya sudah ditindaklanjuti. Sudah banyak yang ditindaklanjuti, tapi kita akan mendalami lagi. Sebab menurut hukum TPPU, yang ditindaklanjuti itu belum tentu diselesaikan. Justru yang ditindaklanjuti itu hasilnya bisa menjadi pintu masuk untuk masuk ke proses TPPU-nya. Jelasnya. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.